Ini peti rahasia ya guys. Jadi peti rahasia ini isinya adalah kris, benda-benda pusaka, benda pusaka dari desa yang pusaka desa. Jadi ada sejarahnya bagaimana desa itu tercipta. Nah, maaf nih, desa mana nih? Iya, Satu-satu. Kita buka dulu ya. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Kelas. Aman. Jauh. Nah, ini sebagai contoh beberapa pusaka desa yang disimpan atau masih terawat itu sebagian besar bentuknya seperti ini. Jarang sekali pusaka desa itu bentuknya keris. Karena zaman dulu untuk babat alas atau untuk menciptakan ladang baru itu kan harus menebang pohon. Karena zaman dulu kan hutan belantara. jelas. Nah, kita buka. Mohon izin ya, bismillah. Babat alas ini beda sama babat tanah Jawa beda ya? Iya, babat alas itu kan dulu hutan belantara, kemudian dibabat, dibikin sebuah desa. Ini yang barang pertama Nah, ini pusaka desa dari desa Ori, Kecamatan Kuarasan. Iya, jauh dari tempat aku dulu dilahirkan. Kebumen juga. Kenapa desa itu dinamakan desa Ori? Karena zaman dulu di situ tuh hutan bambu, hutan pring ori. Jadi ditebas, dibikin pemukiman. Menggunakan jenis pusaka ini dinamakan Pudi Jenggareng. Nah, ini masih orisinil banget. Tempatnya masih seperti ini. Masih Tahun berapa ini ya? primitif. Kalau dilihat dari besinya sih era-era Jenggolo, era kuno banget. Kita buka karena ini udah kopos banget. Nah, seperti ini. Pudinya ya. Iya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi menyerupai sosok Semar ya. Tapi ini karena mungkin sudah sangat teramat tua, kropos, sehingga bentuknya seperti ini. Jadi zaman dulu digunakan untuk babat alas, hutan pring ori, sehingga desa itu dinamakan desa Ngori atau Ori. Dan sampai sekarang di Gombong ini juga masih ada yang jual pudi seperti ini ya, untuk pasar-pasar. Untuk apa? Nebang pohon atau apa. Mas, sorry nih, sebelum lebih jauh lanjut ya. Kenapa ya orang dulu itu sering banget menggambar Semar atau punakawan gitu? Ya, karena memang tokoh Semar sendiri kan identik dengan sang pengayom, jadi membimbing seperti itu. Jadi seperti saat ini kan kita kadang mengidolakan sesuatu atau tokoh superhero, atau mungkin Mbah Wanto ini kan sosok apa ya? Antagonis atau apa? Antagonis. Ya. Mungkin kalau beliaunya hidup di era pewayangan, diibarat kata beliau ini siapa? Cakilnya mungkin Tun Sasono gitu. Tapi karena konteks seorang Semar ini dia seorang pandito atau dewa yang istilahnya memberikan pengayoman kepada masyarakat. Ya, kadang masyarakat begitu mengagumi beliau sehingga banyak istilahnya yang menganalogikan dalam bentuk pusaka maupun lukisan maupun pewayangan. Ini zaman Nusantara ya? Iya. Ini Pudi Jenggareng seperti ini bentuknya, masih orisinil. Ini kayu ya? Ini kayu. Kayu apa ya? Kurang tahu juga. Saya kurang tahu. Jati bukan? Cuma ini masih aslinya seperti ini, masih orisinilnya seperti ini. Ini kayak gambar-gambar suku Dayak ya? Bukan, ini barongan, ini barongan Jawa ya, barongan yang sering dipakai di kuda lumping. Biasanya seperti ini kan, supaya kalau kita masuk hutan itu aman terhindar dari binatang buas gitu, maknanya seperti itu. Nah, ini kemudian ini juga bahkan di YouTube saya belum ada Mbah ini semua ini Mbah. Iya belum. Ya ini harus diadakan sekarang ini ya. Kita upload. Yang ini khusus saja nanti. Iya. Ini jangan sekarang. Sekarang. Karena ada ceritanya panjang. Oke. Ini yang ini. Kita lihat ini aja dulu. Tapi mumpung saya sini jauh Om. Gak apa-apa kali Om. Please jangan. Ini persiapannya harus matang kayak ini. Ini jangan. Ini. Tapi kira-kira bentuknya apa? Jangan. Ini tombak tapi trisula. Boleh dilihat aja nggak? Nggak usah cerita. Jangan maksa Mas. Maaf nih, jangan maksa. Ini nanti yang boleh dipaksa. Biar Mbak Wanto aja, tapi siang aja, jangan malam ini. Oh, itu biar Bapak. Karena ceritanya panjang bener. Kalau mau besok sih nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sekarang. Nah, ini juga termasuk jenis pedang yang zaman sekarang susah ditemukan. Ini masih orisinil. Apa? Kuningan. Kuningan, tapi kuningannya kuningan zaman dulu banget, tebal banget, masih orisinil tempatnya.
pernah dengar legenda pedang Kiai Lubuk? Pernah. Cari di Google. Iya. Ini yang dinamakan pedang Kiai Lubuk. Wow. Ciri khas pedang Kiai Lubuk itu di sini seperti ada bulan sabit separuh. Iya. Iya, paham. Dulu jenis pusaka Kiai Lubuk ini diciptakan untuk menandingi pusaka lain pada saat pertempuran darat. Artinya pedang ini memang fungsinya untuk bertempur, perang darat. Sehingga zaman dulu kalau ada pusaka apapun, penakluknya adalah Ini. pedang Kiai Lubuk. Berarti di Nusantara itu memang pedangnya itu udah berbentuk ada pamornya ya? Ada pamornya. Nusantara ya? Ini literasinya banyak banget. Di Google, di YouTube, banyak sekali literasi yang bisa menerangkan tentang apa itu pedang Kiai Lubuk. Dan ini di sini. Di sini. Pedangnya. Satu-satunya. Mungkin yang punya banyak, tapi yang orisinil masih Bisa- alami dengan wadahnya Hanya mungkin di sini. Peta Yuwana. Mohon maaf, ini titipan. Iya. Ini pusaka juga, pusaka desa. Pusaka desa juga. Ini dari desa mana nih, Om? Kuarasan. Warisan juga Iya. masih. Kalau bukan pusaka desa mungkin sudah punah. Sudah punah. Pedang Kiai Lubuk. Ini yang kecil apa keris apa ini? Nah, ini yang tadi bilang keris kecil, ini zaman dulu digunakan untuk Jimat. perjuangan leluhur-leluhur kita dalam menghadapi penjajah. Biasanya digunakan untuk ageman, piandel. Seperti ini tidak bisa dinamakan keris ataupun tosanaji karena terbuat dari kuningan. Jadi masuknya pejimatan atau jimatan. Seperti itu. Tapi bagaimanapun ya benda-benda seperti ini salah satu khasanah budaya dan peninggalan leluhur kita. Jadi tetap kita lestarikan. Kasanah budaya Nusantara. Kalau yang ini pedang biasa sebenarnya. Nah, Cuma ini dulu yang punya Mbah Dalimin, pengawal pribadinya Pak Soekarno. kayak pedang Pedang dari Mesir apa ya? Tapi ini pedang-pedang Mataraman ini. Pedang-pedang PB, era-era PB dari besi-besinya itu. Tapi polos ya, Om, nggak ada pamornya ya. Iya. Cuman besinya memang juga Besi pulen. besi pulen temenan. Ngompak, unel. Ini yang spesial pakai telur bebek 4 biji. Iya. Ini pusaka dinamakan pusaka Kiai Tunggul Wulung. Kiai Tunggul Wulung. Jadi di ketoprak itu memang luar biasa. Iya. Mitosnya pusaka ini dulu digunakan di desa itu untuk menangkal banjir. Apakah setelah pusaka itu dari desa itu terjadi banjir? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Iya, tapi kan Sempat dulu kena kan banjir. sempat banjir dulu kan Iya. sempat terendam berapa tahun yang lalu kan. Iya. Di daerah Kewarasan juga itu ya. Nanti untuk selanjutnya kita bahas lebih Episode besar berikutnya. ya, tentang pusaka ini. Dan itu memang terbukti di daerah situ pernah tergenang juga, Man. Lama ya, Bang. Lama sampai ke daerah Puring. Itu masuk terbesar banjirnya sampai Tugu Puring itu nggak kelihatan kan. Nah itu dampaknya, Man. Malah Ya, ternyata boleh pusakanya percaya boleh tidak ya. Ya terserah itu yang mau percaya, mau gue nggak percaya, gue Dia kan cuma meneruskan cerita dari orang zaman dulu, ceritanya seperti itu, kita cuma ceritakan balik seperti itu. ternyatanya terjadi yang banyak. Jadi tapi alasannya ya tanggul kalinya beda, jebol. Jalanannya seperti itu. Udah, Om? Udah. Ya sudah. Jadi inilah yang namanya pusaka bukan hanya orang pribadi, desa pun mempunyai, Man. Supaya diuri-uri. Diuri-uri. Jadi desa pertama kali dia babatin alas, babatin pohon-pohon, typing itu pakai alat-alat ini, dan ini masih tersimpan rapi di sini. Rawat. Dirawat. Jangan main-main lo dengan budaya lo. Ingat leluhur lo. Apa ini sirik, apa ini sirik. Lo nggak tahu ceritanya dulu kakek kita. Menurut saya Mbak Wanto dari desa mana aslinya? Aku dari desa Kemukus, Om. Tahu sejarahnya nama Kemukus? Tahu Kemukus, Wonolelo, aku tahu. Suatu saat kita bahas lah. Nah, ya. Saya dari Kemukus, Wonolelo. Kemukus itu kelihatan dari sana. Wonolelo tuh Wono itu alas, Lelo pertelo. Oh iya. Suatu hutan yang terlihat dari manapun. Itulah Wonolelo, tempat kelahiran kita.
tapi bukan Beta Yuana. Beta Wanto. Jadi itulah teman-teman, sedikit edukasi tentang sedikitnya pusaka yang harus kita jaga, kita rawat. Bukan berarti kita itu yang menyepelekan atau ini benar-benar ini bukan. Kita menghargai, menghormati nenek moyang kita dulu, betapa susahnya membuat benda-benda seperti ini. Dan supaya generasi muda juga lebih aware, peduli. Lebih please dong, lebih welcome, lebih open the door. Kan kayak gitu. Open mind nggak? Open man. Indonesia itu indah ya Bang? Indonesia itu indah, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah tujuan. Kalau yang gua. keramat itu ya guys ya, makam orang tua kita. Nah, itu paling keramat dah. Iya, itu kita pesanan bahwa tetap hormati, pegang terus budaya lokal kalian masing-masing. Terus channel Wanto Koeng 212 manusia golobok 1000 akal. Salam bro. Salam blog.